Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita awali permenungan kita pagi ini, Senin 29 Juni 2020, Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, Rasul, dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah siapakah aku ini? Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 19. Hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, kedua rasul besar yang tidak takut mewartakan Injil di tengah-tengah penolakan orang banyak, bahkan penganiayaan terhadap para pengikut Kristus. Mereka adalah pemberani yang tentunya dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus memampukan mereka dan memenuhi mereka dengan pengetahuan dan kebijaksanaan, sehingga dalam situasi yang berat mereka dapat mengatasinya dengan bijak dan meyakinkan orang banyak tentang kebenaran yang mereka terima dari Yesus. Santo Paulus dengan berani mengatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis finish dan aku telah memelihara iman." Timotius pasal 4 ayat 7. Paulus melihat karya kerasulannya sebagai sebuah pertandingan, karena dia harus menghadapi tantangan dan perlawanan dari orang-orang yang belum terbuka hatinya. Namun tantangan yang paling berat adalah melawan rasa nyaman dirinya, sehingga berani menghadapi segala risiko demi nama Tuhan Yesus Kristus. Petrus sendiri bahkan konon pernah lari meninggalkan tantangan dan ingin berada di zona nyaman. Namun akhirnya sadar atau malu terhadap dirinya sendiri, malu terhadap Tuhan yang dikenalnya. Dia kembali ke Roma untuk menyambut salib, di mana dengan kepala ke bawah Petrus mengorbankan nyawa demi Tuhan yang dikenalnya sebagai Mesias. Itulah jawaban Petrus saat Yesus bertanya, "Apa katamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Matius pasal 16 ayat 15 sampai dengan 16. Yesus memuji Petrus sebagai yang berbahagia karena Roh Kudus berkarya dalam dirinya, dan sebagai bentuk apresiasi Yesus menyerahkan kepadanya kunci kerajaan surga. Bahkan di atas Petrus, sang wadas, Yesus mendirikan gerejanya dan diberi kuasa untuk mengampuni dosa orang. Matius pasal 16 ayat 18 sampai 19. Rasul Petrus dan Paulus menerima panggilan dengan cara yang berbeda, tetapi membawa misi yang sama, yakni agar nama Yesus dikenal oleh seluruh semesta dan menghormati serta menyembahnya sebagai penyelamat dunia dan Tuhan yang selalu beserta kita. Kita juga dipanggil untuk menghidupi panggilan Petrus dan Paulus. Maka belajarlah dari Paulus yang dari dalam lumpur dosa menyerahkan hidupnya demi Tuhan yang memanggil dan memilihnya. Kita bercermin pada Sang Sabda yang memberi kuasa pada Petrus. "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Matius pasal 16 ayat 19. Saudaraku terkasih, menjadi rasul tidak hanya dengan melakukan pekerjaan besar, tetapi juga melakukan hal yang sederhana. Salam Cornovum, hati baru. Dia yang memanggil kita untuk mewartakan namanya dimanapun kita berkarya, senantiasa memberkati kita semua,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.